Hai Sobat PPS, wow akhirnya kita bertemu lagi ya teman-teman sekalian ya. Ini sudah memasuki episode 3 dan luar biasa sekali kemarin antusias dari teman-teman yang menonton untuk episode 1 dan episode 2. So thank you so much untuk teman-teman yang udah nonton. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai aku mau kasih teman-teman waktu dulu untuk subscribe ke YouTube channel PPS Auto Shine Jakbar. Silakan, ayo aku tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice. Thank you banget untuk teman-teman yang udah subscribe ke YouTube channel kita dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share ke teman-teman sekalian tentang video-video terbaru dari PPS Jakbar. Oke, kali ini seperti biasa saya Nadia Nindita yang akan menemani teman-teman sekalian akan mengulas seputar dunia otomotif yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman yang suka dunia otomotif. Oke. Nah, yang sudah nonton episode 1 dan episode 2 kemarin, hari ini kita akan bertemu dengan sosok yang luar biasa lagi tentunya ya. Bukan PPS kalau tidak luar biasa dalam menyajikan konten-konten terbaik untuk otomotif atau untuk otomotif teman-teman sekalian yang suka atau yang hobinya adalah mobil, lalu juga terkait dengan mempercantik mobil teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, tetap stay tune, tetap nonton terus video ini sampai habis, oke? Nah, untuk teman-teman yang baru banget untuk subscribe ke YouTube channel kita, pastinya penasaran atau bertanya-tanya, sebenarnya PPS itu apa sih? Karena dia ya ampun tolong dong dikasih tahu gitu kan ya. Nah, oke teman-teman, PPS itu adalah salon mobil yang sudah berdiri lama banget teman-teman ya, dari tahun 2005. Tuh udah lahir belum teman-teman? Nah, jadi PPS ini adalah salon mobil yang bisa bantu mempercantik mobil teman-teman sekalian ya. Biasanya kan kalau mobil yang nggak cantik, nggak ganteng itu kan nggak gaul gitu ya, nggak diajak nongkrong gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman mobilnya pengen dipercantik lagi, pengen dipoles gitu ya, untuk yang kacanya berkarat gitu-gitu kan nggak banget guys kalau diajak nongkrong gitu ya. Jadi daripada malu-maluin sebelum diajak nongkrong, jadi mending diajak dulu ke PPS Auto Jakbar dengan alamat di bawah ini. Ya, nanti akan disertakan alamatnya di sini. Jadi silakan langsung aja datang. Ada banyak banget promo, jadi silakan dicek juga Instagramnya di sini. Oke, nah kalau udah dicek Instagramnya nanti jangan lupa datang langsung. Kita ini buka Senin sampai Jumat, jadi silakan dicek untuk detail-detailnya ada di Instagram dan juga ada di YouTube channel ini kalau misalnya teman-teman mau cek, oke? Jangan lupa juga di komen di bawah ini kira-kira nextnya kita bikin video tentang apa lagi atau kalian mau request nih untuk video Kak bikin video A dong, bikin video B dong, boleh banget teman-teman komen di bawah ini, oke? So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan siapakah kira-kira narasumber atau tamu kita pada hari ini. Langsung aja kita ketemu beliau. Let's go! Om Taufik dari mana? Saya Taufik dari Skin Jakarta dan juga LGSI Series Jabodetabek. Cakep. Oke. Sip. Oke guys, ini di sebelah aku sudah ada Om Taufik. Halo Om, apa kabar Om? Halo Mbak Nadia. Baik dong pastinya. Oke. Nah aku akan mempersilahkan Om Taufik untuk silakan perkenalkan diri aja Om. Kalau sama aku takut gak afdol gitu kan. Monggo Om, silakan. Oke, halo teman-teman. Saya Taufik Arman dari Skin Jakarta dan juga bergabung di LG Series Jabodetabek. Oke, wow luar biasa ya. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang nonton sesama dengan komunitasnya Om mungkin kayak, wah Om Taufik ada di PPS Jakbar gitu kan. Luar biasa. Jadi teman-teman Om Taufik jangan lupa subscribe dulu ke YouTube channelnya PPS Jakbar ya. Awas loh Om, tolong dikasih tahu ya Om ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya PPS Jakbar. Kalau pengen mobil kinclong, datang ke sini. Datang ke sini langsung, bener banget nih. Nanti alamatnya ada di description box, jadi teman-teman silakan cek di sana, oke? Well, Om, kita hari ini perbicaraan kita bakal seru banget Om kayaknya ya. Karena aku bakal kulik-kulik sebenarnya kegiatan Om itu apa sehari-harinya. Dan juga tadi Om bilang bahwa Om ini adalah salah satu anggota dari komunitas gitu ya. Jadi boleh dong Om di-share kira-kira kegiatan itu apa aja sih Om? Kalau kegiatan sehari-hari, ini kita lihat kamera apa lihat?
omnya nyamannya lihat aku Waduh. atau lihat kamera? Ya, Gimana santai nih? kan? Santai dong. Bingung kalau ngomong ngobrol ke sini nanti di sana nggak kelihatan. Boleh lihat Kalau ke kanan aku. kiri Kanan kiri nggak apa-apa. takutnya grogi. Iya, kalau kegiatan sehari-hari yang jelas berkecimpung di bidang wedding. Oke, wedding, Ya, yes. ngurusin wedding, kemudian lebih khususnya lagi adalah lebih ke decorationnya. Nah, decoration selain wedding juga corporate, ada corporate event atau acara-acara kenegaraan. Nah, itu juga kita, ya itu bidang saya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya agak keluar dari bidang aslinya sih. Tadinya IT, tapi akhirnya berkecimpungnya di bidang dekorasi. Jadi agak keluar jalur ya, sama kayak hobinya, senangnya off-road gitu. Oke. Jadi kalau di jalur yang biasa-biasanya kayaknya udah Kurang ya, nggak menantang gitu ya Om ya. tantangannya kurang, karena emang senangnya adventure gitu. Yes, betul. Gitu lah. Kalau sehari-hari begitu. Oke, well ini agak berbeda lumayan ya Om ya. Ini tadi basicnya di mana Om? IT. Basic IT. Basic IT. Tapi kerjaannya di bidang arsitektur dan juga interior, jadi nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Dan floris juga. Terus punya bisnis wedding juga gitu kan ya, wedding decoration gitu. Tapi hobinya otomotif, off-road gitu kan. Jadi ini memang nano-nano ya Om kalau bisa Jadi dibilang. sebenarnya saya siapa ya? Sebenarnya Om ini siapa? Saya ngobrol sama siapa Om? Ini saya takut lama-lama ya. Iya. Ini Om bukan ada 2 tapi ada 4 gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Gitu, Tapi Mbak Nadia. karena memang ini kita fokusnya mungkin di otomotif ya Om ya. Iya. Mungkin aku bisa kulik-kulik sedikit tentang keseharian Om untuk dunia otomotifnya gitu ya. Iya, kalau otomotif sebenarnya kecintaan otomotif itu dari kecil ya, karena memang dulu ayah itu punya beberapa koleksi mobil yang juga Jeep juga, mobil-mobil lama, dan masa kecil itu ternyata ngebuat kita tuh jadi kebangun gitu Kebentuk gitu ya Om ya. kebentuk hobi orang tua, terus kita sering diajak, akhirnya setelah semakin besar terus kayaknya keinget sama masa kecil itu Yes, betul. Dan memang dari SMP juga udah bisa bawa mobil, bisa nyetir gitu kan, terus udah keterusan SMA sampai kuliah, terus kerja ya sampai sekarang Gitu ya. Oh, SMP udah dibolehin bawa mobil ya. Saya SMP aja naik motor kayak Nadia jangan ya, kecuali kalau kamu di depan rumah doang. Kalau depan rumah doang kan buat apa ya Om ya? Oke, luar biasa. Memang kalau cowok tuh hobinya kalau nggak otomotif sepak bola gitu-gitu ya Om ya, macam-macam ya. Iya. Olahraga juga suka karena mungkin keterkaitan sekarang ini antara olahraga sama otomotif itu ya ternyata memang sudah ada apa istilahnya wadahnya ya. Yes, betul. Wadahnya kalau misalnya kita tahu ada ini, ada IOF kalau untuk di off-road. Nah sekarang ini mungkin otomotif itu juga menjadi salah satu bagian dari olahraga juga sebenarnya, olahraga otomotif gitu. Jadi satu lagi adalah otomotif ini juga ternyata nggak cuman bisa dipakai sebagai mobilisasi. Betul. Kita misalnya untuk bekerja, kalau saya untuk katakanlah waktunya dekor, saya bawa bunga di mobil. Ya kadang-kadang kalau camping sama anak ya bawa anak, bawa istri, bawa tenda, peralatan kemah gitu ya, ternyata juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Dan kalau dengan mobil off-road ini ternyata kita juga bisa lebih mengeksplor area-area atau tempat-tempat yang memang tidak bisa dijangkau oleh mobil biasa. Jadi emang ada benefit lain ketika kita di hobi off-road ini. Ya satu memang hobinya dari otomotif itu sendiri, yang kedua ternyata banyak pemandangan-pemandangan yang kita belum pernah lihat sebelumnya, akhirnya kita bisa ngelihat kita explore Indonesia lebih jauh seperti itu. Itu keren banget loh Ya, guys. walaupun belum seperti suhu-suhu yang lain ya. Suhu-suhu yang karena lain, banyak senior-senior yang lain. yang mungkin jauh lebih berpengalaman. Jadi saya sebatas pengalaman yang saya alami sampai saat ini. Oke. Tadi tapi Om Taufik belum menyebutkan mobil yang saat ini dipakai itu apa Om? Iya, kalau dulu masa kecil itu sebenarnya ayah itu punya Land Rover Defender, punya CJ7, punya hardtop gitu ya, FJ40. Nah, cuman kayaknya seingat saya dulu itu ayah itu nggak pernah punya Jimny.
Jadi memang CC-nya CC besar semua gitu kan. Nah, terus kira-kira 10 tahun terakhir saya di Jakarta ngelihat kok kayaknya Jimny ini belum terlalu banyak ya gitu ya. Akhirnya coba browsing-browsing, cari-cari tipe-tipe Jimny, ternyata saat itu sekitar sudah ada 3 generasi lah. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Nah sekarang udah ada generasi keempat. Nah pada saat cari-cari itu pengen beli Jimny yang tipe apa ya? Gitu kan. Betul. Nah terus akhirnya pas ngeliat dari model-modelnya kok tertariknya sama yang generasi pertama. Oh, yang malah yang lama lama. Nah itu yang dianggap aneh sama temen-temen gitu. Kenapa? Malah beli yang lama artinya sebenarnya gitu kan. bisa beli yang baru, yang muda gitu ya. Kenapa malah cari yang model tua gitu kan? Dan tua pun itu yang sifatnya itu belum jadi, pengennya memang ngebangun gitu kan. Jadi sesuai dengan konsep yang kita pengen buat. Nah akhirnya diputuskan beli Jimny tipe jangkrik namanya gitu ya, atau kodenya LJ80. Nah udah, terus habis itu cari nih siapa yang kira-kira yang apa namanya punya jangkrik yang kira-kira nyari teman nih, nyari teman. Nah ternyata ada salah satu jangkrik yang punya om dari istri ya, itu dulu memang punya jangkrik yang dipakai dari Jakarta Semarang. Dan ternyata jangkrik yang saya pakai sekarang itu ada di Semarang. Akhirnya saya ngajak ke Semarang, sampai di Semarang ngelihat kondisinya, oh ini udah berubah warna, tapi itu ada histori di mana istri dulu waktu masa kecilnya pernah naik jangkrik itu. Makanya saya tertarik untuk udah jangkrik ini aja. Yang ini aja yang dibeli gitu. Ini aja yang dibangun, ini aja yang diperbaiki sampai jadi gitu. Dan sampai sekarang udah dipakai buat kemana-mana. Ini tadi aku sempat lihat juga di bawah, Om ini luar biasa, mobilnya benar-benar dirawat banget gitu ya. Walaupun mobil tua, tapi tadi aku kesini sama Papa dan Papa bilang kayak mobilnya keren banget gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat cuplikannya ya. Setelah ini kita bakal kasih lihat juga Om ya, izin ya, nggak apa-apa ya? Boleh dong. Oke, tapi Om ini tergabung dalam, tadi sempat Om mention juga bahwa Om ini tergabung dalam salah satu komunitas Om ya, penggemar Suzuki Jimny, LJ Series Indonesia, Jabodetabek. LJ Series itu, LG itu Little Jeep ya, jadi kode salah satu Jimny generasi 1 itu adalah LG Series. Yang LG Series itu ada LG 10, ada LG 30, 50, 80, dan ada beberapa ya, ada lagi LG 81, cuman sepertinya sih tidak pernah masuk di Indonesia, adanya di Australia yang dipakai untuk berkebun. Nah, LG Series ini jadi kita komunitas sebenarnya nasional, kemudian di LG Series ini juga ya pencinta LG Series juga beberapa kali sudah mengadakan acara Jambore Nasional. Jambore Nasional. Salah satunya yang saya ikuti tahun ini di Jepara. Jadi saya bawa jangkrik itu Jakarta ke Jepara bersama teman-teman yang lain. Luar biasa. Berarti kegiatannya tadi Om sempat mention ada Jambore, juga ada off-road dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira kegiatan lain yang bisa di-sharing ke teman-teman sekalian apa sih Om? Iya, kalau di sebenarnya kalau off-road itu kan banyak ya kegiatannya. Kalau asosiasinya namanya IOF, Indonesian Off-Road Federation, di mana di situ beberapa otomotif yang di off-road itu kan seperti mobil, kemudian mungkin termasuk juga motor cross, ya, terus mungkin juga beberapa kayak ATV gitu-gitu ya, itu juga masuk ke dalam cabangnya bagian dari IOF. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya itu yang saya pernah ikuti, selain memang komunitas itu sifatnya adalah kita bisa sharing, kita bisa kopdar, kita bisa ngobrol seputar otomotif, seputar off-road gitu ya. Apalagi kalau kita ini kan pakai mobil tua ya, istilahnya mobil tua ini kan rasanya kita bisa sharing tentang pengetahuan otomotif kan dengan bertemu sama teman-teman kayak gitu. Nah terus habis itu dari kopdar itu kadang kita bikin kegiatan-kegiatan, misalnya kita mau touring misalnya, misalnya touring kemana nih, touring juga ada dua pilihan, touring yang memang sifatnya kita kemah, atau touring yang sifatnya itu jalannya jauh. Ya contoh seperti yang kemarin Jamnas mau nggak mau kita ke Jepara, dan saat ini teman-teman juga ada perwakilan dari Skin Jakarta yang mengikuti kegiatan Jambore di Bali. Jadi teman-teman Skin juga dari Jabodetabek juga beberapa yang berangkat ke Bali saat ini, dan juga
kegiatan yang lain di komunitas kita itu adalah mengikuti kegiatan sosial yang saat ini juga ikut membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di Cianjur. Ya ampun, wah, Nah, luar seperti biasa. itu. Jadi kita istilahnya adalah membantu mendorong logistik, ya doorlock istilahnya ya, mendorong logistik bahan-bahan makanan, sembako, pakaian dan lain-lain buat teman-teman saudara-saudara kita yang terkena dampak di Cianjur. Gempa di Cianjur. Dan sampai saat ini masih berada di lokasi. Oke guys, ini karena pembicaraan semakin lama semakin panas ya. Jadi tadi Om bakal sharing juga tentang kegiatan di Cianjur ya. Dan tadi sebelum kita mulai podcast ini, tadi aku sempat ngobrol juga sama Om Taufik bahwa beliau baru aja pulang dari Bogor. Jadi nanti kita bakal kulik-kulik kegiatan Om selama di Bogor seperti apa. Tapi sebelum itu akan ada satu cuplikan yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis. Oke guys, kita bertemu lagi. Tapi sebelum itu Om, tadi kita ngobrol mulu ya. Aus nggak Om? Aus lah. Silakan Om. Ini kita minumnya air putih aja supaya sehat gitu kan. Biar segala aktivitas kita tuh lancar, lancar jaya. Sehat nih minum air putih. Ini air putih apa sih? Kok baru ngeliatnya? Iya, ini tuh baru, itu namanya Denmark Om. Jadi ini tuh buatan Mabes TNI. Oh siap. Iya gitu. Oh langsung siap. Katanya Om kalau minum ini bisa lolos jadi TNI katanya. Iya. Otomatis tentara ya. Otomatis jadi tentara. Otomatis tentara gitu. Coba. Jadi langsung. Wamil. Langsung dapat jadi kita banget cobain nih. dulu. Dapat seragam. Iya, langsung. Berubah jadi seragam tentara deh. Bismillah. Belet. Iya. Ada ahnya itu loh, harus loh. Oke, enak banget kan Om ya? Enak dong pastinya ya. Jadi ini tuh dibuatnya itu udah pakai teknologi canggih Om. Jadi kalau misalnya Om ini dipastikan segar, dahaganya hilang gitu kan. Jadi kalau Om mau touring, ini Om bisa langsung boleh. Jadi satu kardus cobain Om. Buat off-road, buat overland cocok nih kayaknya. Bener. Jadi kalau kita butuh banyak air memang. Betul, memang kan. Jangan minum yang macam-macam Om. Pokoknya harus cobain Denmark nih. Kalau misalnya teman-teman mau juga teman-teman bisa cek di bawah ini kalau misalnya mau coba beli, oke? Oke. Bisa kita lanjut Om? Boleh. Lanjut ya. Oke, nah jadi Om tadi juga udah ceritain kegiatan Om selama di Cianjur gitu ya. Dan bahkan sampai hari ini masih ada kegiatan teman-teman. Kegiatan teman-teman lain ya yang ada di Cianjur. Kemarin sebelum kejadian gempa itu memang juga di Bogor kebetulan ada acara, ada kegiatan ya buat saya juga itu pengalaman seru juga ya. Acara Overland. Jadi Bogor Overland di mana pemerintah pariwisata Bogor beserta IOF Bogor dan juga beberapa komunitas off-road mengadakan acara Bogor Overland 360. Jadi kita memang keliling di beberapa wilayah di Bogor selama 2 hari 1 malam. Itu seru sih. Kita dari pagi sampai malam finish terus camping sampai acara siang terus pulang. Ini dimana di sana juga ada baksos di camping itu juga ada kegiatan bakti sosial untuk warga-warga setempat. Ini Om kan tadi cerita keseruannya tuh seru banget nih. Bahkan bisa split tim nih. Dalam artian kayak ada yang ke Cianjur, ada juga yang touring gitu kan di Bogor 2 hari 1 malam. Kalau yang di Bogor itu memang pas kejadiannya itu kan hari Minggu juga kan. Jadi minggu lalu. Jadi setelah event Bogor Overland, kemudian kita sudah sampai di rumah, terus dapat kabar bahwa ada gempa. Jadi memang habis itu ya sudah persiapan lagi teman-teman komunitas, ada yang tim rescue kita kebetulan di Skin Jakarta itu ada yang divisi off-road, ada divisi touring dan juga ada divisi rescue. Nah akhirnya kita berbagi untuk teman-teman yang rescue itu ikut mengumpulkan, menggalangkan kebutuhan-kebutuhan, ada yang assessment dulu ke sana, melihat kondisinya memungkinkan nggak kita menjangkau wilayah tersebut. Jadi jangan sampai nanti juga maksud kita untuk membantu tetapi ternyata membahayakan. Dan saat itu kan memang kepanikannya luar biasa ya. Jadi memang di beberapa saat itu teman-teman yang mau mengarah ke sana itu justru tidak bisa sampai ke lokasi. Jadi kita nunggu beberapa waktu sampai tengah malam. Nah teman-teman sudah mulai bergerak
ke sana membawa bantuan, termasuk peralatan-peralatan untuk rescue. Nah, sampai hari ini pun kita masih mengirimkan bahan makanan, sembako, kemudian peralatan kayak seperti pakaian, beserta teman-teman IOF lainnya. Oke. Berarti bisa dibilang timnya cukup banyak ya Om ya. Boleh aku tahu nggak sih kira-kira kalau misalnya dihitung ada berapa jumlah anggota dari komunitas Om sendiri? Oh, kalau yang dari Skin Jakarta sendiri itu ada sekitar 100-an lah. Kalau Skin Jakarta, tapi sebenarnya kan kita ini gabungan dari IOF ya. Jadi IOF itu kan kalau Skin itu kebetulan khusus untuk komunitas Jimny Katana. Yes. Tapi kan di IOF sendiri kan ada mobil-mobil double cabin, ada mobil Cherokee, ada mobil Land Rover, mobil Jeep juga. Jadi mobil-mobil CC besar juga yang tergabung dalam gabungan di IOF Rescue ini ikut membantu teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Begitu juga dengan IOF yang ada di Bogor, IOF yang ada di Jawa Barat juga ikut membantu teman-teman saudara-saudara kita yang di Cianjur seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang menjelang terakhir ya Om ya. Bukan pertanyaan, lebih ke sharing aja sih Om. Selama Om sudah berapa tahun? Di komunitas ini? Untuk di komunitas saya belum lama sih. Jadi saya juga bergabungnya baru sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi belum lama sih. Belum lama ya. Tapi kira-kira udah ada nggak sih kesan atau peristiwa atau pengalaman menarik yang bisa di-share ke teman-teman sekalian? Kira-kira ada? Iya, kalau saya kebetulan tadinya saya pikir juga ketika punya mobil jenis Jeep ya. Kebetulan saya pakai Jimny, terus jangkrik yang juga bisa dibilang cc-nya paling kecil mungkin ya, 800 cc saat itu. Pengalaman uniknya adalah ketika membangun mobil sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya ada proses di mana rebuild atau restorasi mobil itu sendiri. Itu juga udah penuh dengan keseruan. Kemudian setelah kemudian ketika kita kumpul sama teman-teman komunitas, ngobrol tentang kegiatan, ngobrol tentang apa sih yang ada di mobil kita, kekurangannya apa, kita sharing ilmu gitu. Nah itu seru juga karena mobil ini kan kita pakai sehari-hari untuk kegiatan yang bisa dibilang untuk kegiatan pribadi, keluarga, bahkan untuk pekerjaan saya sendiri sebagai dekorator juga masih bisa dipakai buat bawa bunga, bawa peralatan dekor seperti itu. Jadi itu keseruan kedua. Ketiganya adalah ketika misalnya kita pakai untuk touring-touring jauh, buat camping, termasuk kemarin belum lama saya bawa mobil ini ke Jepara. Alhamdulillah tidak ada trouble karena memang mobilnya dirawat. Gitu ya. Dan persiapannya juga matang ya Om ya. Kemudian beberapa kali dengan mobil ini juga camping dengan keluarga, bawa tenda, kita kemah di alam terbuka. Nah itu juga keseruan berikutnya. Kemudian setelah itu di komunitas ini juga mengikuti kegiatan off-road ekstrim. Jadi kita, alhamdulillah saya juga sudah beberapa kali mengikuti kegiatan off-road ekstrim, ya baik yang ada di Bogor maupun di Sukabumi. Oh Sukabumi. Sukabumi juga. Sukabumi kotaku loh. Di Antralina waktu itu di tempat latihan militernya di Sukabumi. Jadi itu ada satu di Antralina itu kita 4 hari, 4 hari 3 malam kegiatannya. Jadi ya benar-benar itu saya bawa anak malah. Oh wow, sama keluarga ya. Anak saya yang pertama saya ajak waktu itu, jadi waktu dia masih umur 12 tahun. Karena saya ingat bagaimana dulu ayah saya juga mengenalkan dunia otomotif itu dengan diikutkan. Ngajak-ngajak gitu ya awalnya. Maksudnya supaya, karena kan kalau cowok itu kan jiwanya adventure ya. Jangan istilahnya ya kalau bisa jangan manja lah gitu. Jadi main keluar, terus juga explore gitu ya Mas. Artinya supaya saya juga ingin mendidik anak saya itu lebih mandiri. Nah, mudah-mudahan kegiatan saya ini juga bisa mendukung anak saya supaya ternyata enak ya, dan akhirnya dia nagih, lagi. Nah, off-road ekstrim. Oke. Pak, ajak aku dong gitu ya. Dan terakhir adalah ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, seperti Jambore Nasional. Jamnas itu kan seperti sampai hari ini Skin itu Suzuki Jimny Katana Indonesia itu mengadakan Jambore Nasional di Bali, di mana diikuti oleh komunitas Skin se-Indonesia. Nah, Skin Jakarta itu
ketua kami ikut di sana, ketua Pengda Jakarta untuk menghadiri kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya dengan komunitas ini akhirnya membuat kita juga jadi banyak saudara. Betul. Otomatis ketika kita bawa kendaraan kita, ini kan satu kita harus nyaman, kita suka terus nyaman, safety. Terus misalnya pun terjadi kendala di mana-mana, misalnya kita jalan mau ke Bandung, di puncak ada masalah. Nah itu dengan mudahnya teman kita pasti akan datang untuk membantu sukarela dan itu 24 jam. Seperti itu serunya. Artinya otomatis dengan komunitas dari hobi saja kita jadi nambah saudara. Betul, setuju. Om, ada nggak sih tips dari Om kira-kira gimana sih cara kita memilih komunitas yang benar gitu? Maksudnya kayak yang tepat dalam artian kayak yang bisa sharing gitu, yang bisa bantu di situasi-situasi tertentu, yang bisa bikin kita punya pengalaman baru gitu, bukan yang kayak cuman asal komunitas gaya-gayaan aja gitu. Ada nggak sih tipsnya Om kira-kira? Iya, kalau komunitas ya memang kalau biasanya di satu komunitas itu kan ada yang based on brand, ada yang based on tipe kendaraan. Misalnya komunitas Honda, ya Honda semua tipe Honda. Tipe mobil ada asal juga, Honda gitu ya. Ada juga yang dia itu spesifik. Jadi misalnya Suzuki, Brio Suzuki gitu apa kan? Nih? Suzuki misalnya Suzuki Jimny, ya udah dia Jimny Katana ngumpul sama Katana. Ada lagi Suzuki-nya ke arah Vitara misalnya, udah kumpul Vitara. Jadi lebih spesifik. Nah kalau saya tipsnya adalah satu, kenali dulu kendaraan kita ini mau dipakai apa. Tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Gitu kan, karena kebetulan saya juga punya beberapa kendaraan, yang satu kendaraan sehari-hari tapi juga dipakai touring gitu ya. Boleh nyebutin brand atau gitu? Boleh dong, boleh. Ya, saya pakai Honda Freed. Itu juga saya ikut komunitas Hovos Indonesia gitu kan. Nah, di mana di situ juga kita sharing tentang mobil Freed ini yang sudah discontinue, ini gimana ngerawatnya, ya kan. Kemudian kita mau pakai ini buat perjalanan jauh, apa aja yang dibutuhin. Kalau misalnya ketika ketemu jalan rusak, bagaimana ngamaninnya. Nah itu biasanya yang lebih tahu itu adalah komunitas, karena belajar dari sharing pengalaman. Gitu kan. Kegiatan selain touring tadi, kita juga ada off-road. Nah off-road itu sendiri ada yang fun off-road, ada yang memang dia overland, ada juga satu lagi yang ekstrim. Nah yang ekstrim itu memang biasanya kegiatan ini memang sifatnya nasional ya. Jadi pesertanya juga dari daerah-daerah datang ke lokasi itu. Misalnya saya sebut saja kegiatan off-road di Bogor 4x4 atau di Antralina. Nah itu beberapa event yang pernah saya ikuti kegiatan itu, dan memang seru karena kondisinya adalah kita harus bersama tim tentunya ya. Jadi waktu itu pernah yang dengan empat kendaraan, pernah juga dengan terakhir di acara JJO 2 Jelajah Jonggol Offroad itu kita ikut yang pertama dan yang kedua, dengan menurunkan yang terakhir itu dengan 2 kendaraan. Alhamdulillahnya kita bisa Skin Jakarta itu di peringkat kelima. Wow, gitu. Luar biasa. Ya, jadi kegiatan ini saya rasa artinya memang kita di challenge untuk bagaimana memaksimalkan kendaraan itu. Yang satu kan harus sehat. Yang kedua adalah kerja tim yang solid, yang kompak. Pasti. Karena target kita adalah finish. Dan itu kegiatan-kegiatan off-road ekstrim itu adalah no rescue. Artinya ketika mobil itu memang kenapa-napa di hutan, katakan gitu, kita harus bisa servis di hutan sendiri. Servis bersama tim. Jadi kita pasti juga bawa mekanik. Nah, ketika itu sudah selesai, kita finish. Nah, banyak hal yang dilakukan tentunya kan. Mobil keadaan kotor, kemudian lumpur semua, kemudian ada part-part yang mungkin harus dicopot-copotin dulu. Nah, itu tentunya kan pasti harus dirawat lagi. Bahkan sampai banyak kendaraan kita yang penyok sana penyok sini. Jadi harus dibenerin dulu, ada yang harus dibenerin, ada yang harus dilas lagi, dikuatin lagi untuk event-event selanjutnya. Seperti itu. Pokoknya kalau mobil itu udah dipakai buat harian, baik itu dipakai buat touring atau camping atau bahkan off-road. Nah, jangan lupa untuk dilakukan perawatan lagi, mulai dari sektor mesinnya, kemudian kaki-kakinya, sistem pengeremannya, dan tentunya adalah yang paling kelihatan itu adalah
Body. Interior dan eksteriornya. Cakep. Harus cakep ya itu harus ya. Harus rapi, betul. Harus bahkan kalau bisa bersih dan wangi. Iya, jadi, betul harus ya. Walaupun mobilnya off-road, tapi harus wangi tapi tetap ganteng gitu kan. Kinclong. Nah, betul. dengan kita juga ngerawat mobil itu kan pasti kan satu dilihatnya dinaikinnya enak, betul. Ya kan. Kemudian teman-teman yang melihat, orang lain yang melihat juga senang melihatnya. Bahkan kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang mobil kita juga dijadikan objek untuk bisa selfie bareng sama mobil. Betul kita. Dong. Nanti aja habis ini aku foto-foto di depan mobil Om Taufik gitu. Terus habis itu kalau pada saat perawatan mobil pun kalau saya ya selalu mempercayakan detailingnya itu dengan teman-teman yang memang sudah profesional di bidangnya. Harus. Jadi karena mobil yang sudah kita bangun ini kan perawatannya juga harus khusus ya. Betul. Nah itu yang salah satunya yang saya percayakan adalah mobil saya ini bisa dipoles, dirawat, detailingnya bahkan di coating supaya bisa tetap kinclong sampai 5 tahun. Cakep. Nah, di mana lagi kalau bukan di PPS Jakbar, betul. Wah, pokoknya dari cerita Om Taufik tadi kita sudah dengerin kayak pengalaman Om Taufik untuk touring, untuk bakti sosial, kegiatan sosial gitu, lalu juga off-road dan lain sebagainya gitu. Tapi pastinya kan Om kalau misalnya kita mau eksis di Instagram, di sosial media dan lain sebagainya, pasti kan yang dilihat adalah tampilan luar dan interiornya juga pasti harus oke gitu. Dan pastinya kalau mobil yang udah kita cinta banget gitu kan, gak mungkin banget kalau kita biarin dia kotor gitu kan, apalagi kalau misalnya mau kita ajak nongkrong dan lain sebagainya harus ganteng pastinya gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman sekalian juga punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar di bawah ini biar kita bisa sama-sama baca juga sharing dari teman-teman sekalian. Dan pastinya kalau teman-teman mau mobilnya ganteng terus biar kayak Om Taufik mobilnya seperti yang tadi sudah ada cuplikannya ya, pastinya teman-teman harus datang langsung ke PPS Jakbar Auto Shine ya. Oke. Om, itu saja untuk hari ini sepertinya. Thank you so much, kita sudah ngobrol banyak banget. Semoga semakin banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya Om yang bisa disebarkan kepada teman-teman sekalian. Oke. Om, untuk yang terakhir boleh dong di-mention Instagramnya komunitas Om apa biar teman-teman bisa follow juga. Silakan. Ya, terima kasih PPS, terima kasih Mbak Nadia. Instagram saya Taufik_Arman. Kemudian kegiatan kita di komunitas Jimny Ikatan Indonesia di Skin Jakarta. Kemudian untuk yang pencinta Jimny Jangkrik atau LG 80 atau LG Series bisa bergabung kami di Jakarta di LG Series Jabodetabek. Terima kasih. Terima kasih. Well, teman-teman sekalian jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel kita di bawah ini dan juga nyalain loncengnya supaya teman-teman tahu kalau kita upload video-video terbaru dari PPS Jakbar. Jangan lupa juga cek Instagram kita di bawah ini dan juga kalau misalnya teman-teman mau langsung datang ke PPS Jakbar untuk dipercantik lagi mobil kesayangan teman-teman, silakan untuk datang langsung ke alamat di bawah ini, oke? So, thank you banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman sekalian tentang video-video terbaru dari PPS Jakbar. Saya Nadia Nirita pamit undur diri. Om, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dah.